Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, sukses, dan semangat. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Kembali lagi bersama saya Nur Saadah, dosen dari program studi ilmu hukum Universitas Pamulang, yang akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari mata kuliah Hukum Perikatan dengan materi jenis-jenis perikatan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan kali ini, saya akan menemani Anda sekalian untuk membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan jenis-jenis perikatan. Adapun materi yang akan kita bahas atau sampaikan adalah 1. Perikatan bersyarat, 2. Perikatan dengan ketetapan waktu, 3. Perikatan manasuka, 4. Perikatan tanggung-menanggung, dan 5. Perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Sahabat Ujar, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari yang masih belum tentu atau akan terjadi. Mungkin untuk memperjanjikan bahwa perikatan itu barulah akan lahir apabila kejadian yang belum tentu timbul itu. Suatu perjanjian yang demikian itu menggantungkan adanya suatu perikatan pada suatu syarat yang menunda atau mempertangguhkan. Di dalam pasal 1253 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menangguhkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada tidaknya peristiwa itu. Perikatan bersyarat dapat dibedakan dua, yaitu yang pertama, syarat tangguh. Di dalam pasal 1263 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perikatan dengan syarat tunda adalah suatu perikatan yang tergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi, atau yang tergantung pada suatu hal yang sudah terjadi, tetapi hal itu tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwanya terjadi. Dalam hal yang kedua, perikatan mulai berlaku sejak terjadi. Pasal 1264 KUH Perdata menyebutkan bahwa jika suatu perikatan tergantung pada suatu syarat yang ditunda, maka barang yang menjadi pokok perikatan tetap menjadi tanggungan debitur yang hanya wajib menyerahkan barang itu bila syarat dipenuhi. Jika barang tersebut musnah seluruhnya di luar kesalahan debitur, maka baik bagi pihak yang satu maupun pihak yang lain tidak ada lagi perikatan. Jika barang tersebut merosot harganya di luar kesalahan debitur, maka kreditur dapat memilih memutuskan perikatan atau menuntut penyerahan barang itu dalam keadaan seperti apa adanya. Jika harga barang itu merosot karena kesalahan debitur, maka kreditur berhak memutuskan perikatan atau menuntut penyerahan barang itu dalam keadaan seperti adanya dengan penggantian kerugian. Perikatan lahir hanya apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa itu. Contoh, A setuju apabila B
adiknya mendiami pavilion rumahnya setelah B menikah. Nikah adalah peristiwa yang masih akan terjadi dan belum pasti terjadi. Sifatnya menangguhkan pelaksanaan perikatan. Syarat kedua adalah syarat batal. Di dalam pasal 1265 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan. Ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi. Pasal 1266 KUH Perdata menyebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan atas permintaan tergugat leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban. Tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari 1 bulan. Contoh, K setuju apabila F, kakaknya, mendiami rumah selama dia tugas belajar di Inggris dengan syarat bahwa F harus mengosongkan rumah tersebut apabila K selesai studi dan kembali ke tanah air. Dalam contoh ini, F wajib menyerahkan kembali rumah tersebut kepada K adiknya. Selanjutnya kita bahas tentang perikatan dengan ketetapan waktu. Suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya, ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang waktu atau hapusnya digantungkan pada waktu atau peristiwa tertentu yang akan terjadi dan pasti terjadi. Contoh, K berjanji pada anak laki-lakinya yang telah kawin itu untuk memberikan rumahnya apabila bayi yang sedang dikandung istrinya itu telah lahir. Contoh yang lain, apabila saya menyewakan rumah saya per 1 Januari 2019 ataupun menyewakan sampai tanggal 31 Desember 2019. Kita lanjutkan ke materi perikatan manasuka. Pada perikatan manasuka, objek prestasi ada 2 macam benda. Dikatakan manasuka karena debitur boleh memenuhi prestasi dengan memilih salah satu dari 2 benda yang dijadikan objek perikatan. Namun debitur tidak dapat memaksakan kreditur untuk menerima sebagian benda yang satu dan sebagian benda yang lainnya. Jika telah memenuhi salah satu dari 2 benda yang ditentukan dalam perikatan, dia dibebaskan dari perikatan berakhir. Hak milik prestasi itu ada pada debitur jika hak milik tidak secara tegas diberikan kepada kreditur. Contohnya, saya mempunyai suatu tagihan uang Rp100.000 pada seorang petani yang sudah lama tidak dibayarnya. Sekarang saya mengadakan suatu perjanjian dengan dia bahwa ia akan saya bebaskan dari utangnya kalau ia menyerahkan kudanya kepada saya ataupun 10 kuintal berasnya. Setelah kita mengetahui jenis perikatan yang sudah dijelaskan tadi,
masih ada lagi jenis-jenis perikatan yang lain. Perikatan selanjutnya adalah perikatan tanggung-menanggung. Ini adalah suatu perikatan di mana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu orang yang mengutangkan atau sebaliknya. Beberapa orang bersama-sama berhak menagih suatu piutang dari satu orang. Tetapi perikatan semacam ini yang belakangan ini sedikit sekali terdapat dalam praktik. Beberapa orang yang bersama-sama menghadapi orang yang berpiutang atau penagih utang, masing-masing dapat dituntut untuk membayar utang itu seluruhnya. Tetapi jika salah satu membayar, maka pembayaran ini juga membebaskan semua teman-teman yang berutang. Inilah yang dimaksud dengan suatu perikatan tanggung-menanggung. Contohnya, dalam hukum perjanjian ada suatu aturan bahwa tiada perikatan dianggap tanggung-menanggung kecuali hal itu dinyatakan atau diperjanjikan secara tegas ataupun ditetapkan oleh undang-undang. Jadi, kalau ada 3 ABC bersama-sama meminjamkan uang kepada D sebesar Rp600.000, maka masing-masing hanya dapat ditagih untuk membayar Rp200.000, kecuali kalau sudah diperjanjikan bahwa masing-masing dapat ditagih untuk seluruh utangnya, yaitu Rp600.000. Pasal 1278, suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang. Sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi. Selanjutnya ada perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Suatu perikatan dapat atau tidak dapat dibagi adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan. Pembagian mana tidak boleh mengurangi hakikat prestasi itu. Soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut di dalamnya. Dapat dibagi menurut sifatnya, misalnya suatu perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang atau sejumlah hasil bumi. Sebaliknya, tak dapat dibagi kewajiban untuk menyerahkan seekor kuda. Karena kuda tidak dapat dibagi tanpa kehilangan hakikatnya. Jadi, sifat dapat atau tidak dapat dibagi itu berdasarkan pada 1. Sifat benda yang menjadi objek perikatan. Yang kedua, maksud perikatannya, apakah itu dapat atau tidak dapat dibagi. Persoalan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi itu mempunyai arti apabila dalam perikatan itu terdapat lebih dari seorang debitur atau lebih dari seorang kreditor. Jika hanya seorang kreditor, perikatan itu dianggap sebagai tidak dapat dibagi. Kita lanjut ke perikatan dengan ancaman hukuman untuk mencegah jangan sampai si berutang dengan mudah saja melalaikan kewajibannya dalam praktek. Banyak dipakai perjanjian di mana si berutang dikenakan suatu hukuman apabila ia tidak menepati janjinya. Hukuman itu biasanya ditetapkan dalam suatu jumlah uang tertentu yang sebenarnya merupakan suatu pembayaran kerugian yang sejak semula sudah ditetapkan sendiri oleh para pihak yang membuat perjanjian itu. Contohnya, saya mengadakan suatu perjanjian dengan seorang pemborong untuk mendirikan sebuah gedung yang harus selesai pada tanggal 31 Desember 2019.
dengan ketentuan si pemborong akan dikenakan denda Rp500.000 untuk tiap bulan terlambat. Pasal 1304, perjanjian hukuman adalah suatu perjanjian yang menempatkan seseorang sebagai jaminan pelaksanaan suatu perikatan yang mewajibkan melakukan sesuatu jika ia tidak melaksanakan hal itu. Pasal 1305, batalnya perikatan pokok mengakibatkan batalnya perjanjian hukuman. Tidak berlakunya perjanjian hukuman sama sekali tidak mengakibatkan batalnya perjanjian atau perikatan pokok. Baik sahabat ujar, dari jenis-jenis perikatan yang disampaikan, semoga dapat memberikan wawasan dan pencerahan untuk lebih memahami apa yang telah disampaikan tadi. Coba jawab pertanyaan berikut. Dari 3 contoh berikut, manakah yang termasuk perikatan bersyarat, perikatan dengan ketetapan waktu, dan perikatan mana suka? 1. Tuti sebagai kakak kandung dari saudara Jimmy berjanji kepada Jimmy bahwa akan memberikan sepeda motor kalau hasil panen sawahnya terjual. Soal yang kedua, Angel mempunyai utang kepada Oci yang sudah lama tidak dibayar-bayar. Akhirnya Oci mengambil kebijakan dengan perjanjian baru yang isinya mengatakan bahwa Angel akan dibebaskan utangnya apabila Angel menyerahkan HP atau jam tangannya. Soal yang ketiga yaitu Ahmad berjanji kepada Abdul teman sekelasnya bahwa Ahmad menyetujui mobilnya dipakai kalau Ahmad ditugaskan ke luar Jawa. Tetapi setelah kembali harus dikembalikan. Setelah tadi kita membahas bersama tentang jenis-jenis perikatan, maka dapat kita simpulkan bahwa dalam perikatan ada beberapa macam perikatan, yaitu perikatan bersyarat, perikatan dengan ketetapan waktu, perikatan mana suka, perikatan tanggung-menanggung, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, serta perikatan dengan ancaman hukuman. Persamaan dan perbedaan antara perikatan bersyarat dengan ketetapan waktu adalah sama-sama jenis perikatan yang pelaksanaannya ditangguhkan. Perbedaannya, kalau jenis perikatan bersyarat, suatu peristiwa yang akan datang dan belum tentu terjadi. Sedangkan jenis perikatan dengan ketetapan waktu, peristiwanya sudah jelas akan terjadi, hanya saja waktunya yang ditangguhkan. Sahabat ujar dimanapun berada, bagaimana dengan jenis perikatan ancaman hukuman? Benar sekali sahabat ujar, bahwa penetapan hukuman dimaksudkan sebagai ganti penggantian biaya, kerugian dan bunga yang diderita kreditur karena tidak dipenuhi perikatan pokok. Ia tidak dapat menuntut utang pokok dan hukumannya bersama-sama, kecuali jika hukuman itu ditetapkan hanya untuk terlambatnya pemenuhan. Demikianlah beberapa hal yang berkaitan dengan jenis-jenis perikatan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan sahabat ujar dimanapun berada. Sekian materi dan pembahasan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Nur Saadah undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.